Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke podcast anak bangsa ya. Kali ini kita akan mereview kembali pasca demo mahasiswa Indonesia Gelap. Kita sudah tahu bahwa demo Indonesia Gelap ini banyak ditanggapi negatif oleh para pejabat, termasuk tagar keluar aja dulu yang ditanggapi juga negatif oleh beberapa orang pejabat kita, misalnya Wamen Nakers, si Noel Ebenezer, atau tanggapan Opung Luhut yang katanya Indonesia ini tidak gelap tapi kau yang gelap. Ini menunjukkan bahwa empati para pejabat kita itu hampir terbilang nol ya. Nol ketika mahasiswa berdemo berjilid-jilid untuk memperbaiki negara ini, atau tepatnya bisa kita katakan sebenarnya demo berjilid-jilid untuk mengingatkan Prabowo sebenarnya itu. Karena kalau Prabowo terus menerus ya berada di bawah bayang-bayang Mulyono, maka dipastikan negara ini tidak baik-baik saja. Jadi cenderung masuk zaman kegelapan. Sebenarnya itu. Jadi dari apa yang telah terjadi ini, sebenarnya kita sangat-sangat pingin lihat reaksi dari Prabowo sebagai presiden kita. Apakah dia paham atau dia mengerti dengan keinginan masyarakat sipil bahwa dia harus lepas dari bayang-bayang Mulyono ya. Karena bisa banyak tafsiran dari apa yang telah terjadi ini. Kalau dari sisi mungkin dari sisi yang berseberangan dari Prabowo ya, yang berseberangan dari Prabowo bisa saja beranggapan bahwa apa yang terjadi ini adalah salah satu cara untuk menaikkan sang pangeran ya, Pangeran Dungu kata Rocky Gerung. Salah satu cara untuk menaikkan pangeran dengan merusak citra Prabowo. Walaupun kita lihat counter yang diberikan Prabowo dengan pingin membentuk koalisi permanen untuk 2029, tapi counter ini terbilang cukup kontraproduktif. Kenapa? Dia baru 100 hari kerja atau sekitar 120. Kalau kita buat 120 hari berarti sekitar 4 bulan ya. 4 bulan, tapi tiba-tiba sudah melancarkan kampanye untuk 2029. Kita belum tahu endingnya apa. Jadi yang dilakukan Prabowo ini sebenarnya sangat-sangat kontraproduktif, dan ini pasti amat disenangi oleh kubu Mulyono kalau mereka punya niatan untuk memajukan sang pangeran di 2029. Dan saya yakin sebenarnya Prabowo paham hal ini, makanya dia memberi counter dengan koalisi permanen tersebut. Tapi kalau menurut saya Prabowo terjebak dalam skenario Mulyono. Kenapa demikian? Mari kita flashback kembali dari pidato Prabowo di ulang tahun Gerindra. Ketika Prabowo berteriak hidup Jokowi
di episode pertamanya. Kemudian ketika episode kedua Jokowi yang berpidato bahwa tidak ada yang berani mengkritik Prabowo karena semua salahnya dilimpahkan ke Jokowi. Sebenarnya kita bisa tafsirkan ini dari beberapa sudut pandang. Sudut pandang pertama, ungkapan ini yang memicu kemarahan koalisi masyarakat sipil khususnya mahasiswa, yang esoknya kemudian langsung dibuktikan dengan berdemo. Ini bisa saja merupakan strategi awal dari yang kita sebut di awal tadi, bahwa sang Raja Jawa ingin menaikkan sang pangeran dengan menjatuhkan citra Prabowo lebih dahulu. Jadi kalau kita bercermin dari istilah-istilah Orba, sebenarnya Mulyono ini adalah bahaya laten yang harus diperhatikan oleh Prabowo. Ya. Dengan keluarnya dua pidato yang saling bersambutan tersebut, pidato Prabowo dan pidato Jokowi di ulang tahun Gerindra, itu saja sudah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu kita cermati di belakang layar. Jadi saya beranggapan bahwa Mulyono ini adalah bahaya laten yang harus diperhatiin oleh Prabowo. Kalau tidak, Prabowo akan terjebak dan akan terperangkap dalam skenario Mulyono. Lalu bagaimana solusi Prabowo? Sebenarnya solusi Prabowo cukup mengambil cara berpikir mertuanya. Cara berpikir mertuanya yaitu Pak Harto. Ketika Pak Harto di tahun 1965 dihadapkan masalah pasca meletusnya G30 SPKI, dia punya istilah yang sederhana, yaitu bisa kita lihat dari buku biografinya. Apa katanya? Kalau kita menghadapi masalah, maka berpihaklah kepada yang banyak, walaupun yang banyak itu belum tentu benar. Jadi kalau menurut saya, ketika mahasiswa berdemo berjilid-jilid dengan 13 dari 5 tuntutan kemudian menjelma menjadi 13 tuntutan, ini diikuti oleh Prabowo dengan prinsip tadi, berpihaklah kepada yang banyak walaupun yang banyak itu belum tentu benar. Maka ini merupakan batu loncatan yang bisa dilakukan oleh Prabowo untuk meninggalkan Jokowi. Dia cukup berpihak saja kepada yang banyak ini, kepada mahasiswa ini, kepada koalisi sipil ini. Jadi kalau rakyat meminta adili Jokowi, dia bertindak saja, mulai adakan proses penyelidikan, penyidikan dengan menggerakkan aparat penegak hukum. Jadi bahaya laten dari Mulyono itu bisa diredam, walaupun nanti bisa saja di 2029 dia akan muncul kembali. Tapi sekali lagi saya berharap Pak Prabowo bijak sebagai presiden, karena dia orang tertinggi di negeri ini. Jangan lagi berteriak yang aneh-aneh, misalnya hidup Jokowi, karena dengan memuji-muji Jokowi terbuktilah bahwa di 2024 itu Jokowi memang cawe-cawe, sehingga sekarang kita dengar istilah bahwa Prabowo Gibran adalah produk gagal dari Pilpres 2024. Kita berharap Prabowo
bisa membuktikan dia bukan produk gagal. Untuk itu dia harus cepat lepas dari bayang-bayang Mulyono. Karena sekali lagi, Mulyono itu adalah bahaya laten yang harus diperhatikan. Dia tidak nampak, tapi nyata, ya, nyata sekali. Karena seperti beberapa tanggapan tokoh politik kita seperti Pak Gatot yang mengatakan bahwa beberapa menteri di kabinet Prabowo itu adalah kuda Troya yang diseludupkan, yang sebenarnya untuk menghancurkan Prabowo. Jadi Prabowo harus dengar kritikan atau masukan dari orang-orang yang masih sayang padanya. Jadi dia harus buktikan bahwa dia memang presiden yang independen, yang nggak bisa diintervensi oleh orang lain, termasuk Mulyono. Jangan lagi puji-puji Mulyono itu lagi, karena seperti saya bilang tadi, dia adalah bahaya laten. Untuk keluar dari krisis ini, sekali lagi Prabowo nggak salah kalau ingin menerapkan prinsip dari Presiden Soeharto, presiden kedua kita, yaitu berpihaklah kepada yang banyak, walaupun yang banyak itu belum tentu benar. Demikian sedikit ulasan tentang masalah yang dihadapi negeri ini pasca demo mahasiswa. Mudah-mudahan presiden kita tetap dalam lindungan Tuhan dan bisa berpikir positif dan bijaksana menghadapi persoalan ini, sehingga apa yang kemarin-kemarin diharapkan tidak baik seperti Indonesia akan bubar di 2035 itu tidak terjadi, dan kita bisa memasuki Indonesia emas di 2045. Salam anak bangsa untuk podcast berikutnya.